Perang Dunia III sudah di depan mata dan semua orang diundang. Beberapa negara menghabiskan miliaran untuk memperkuat tentaranya, sementara yang lain pada dasarnya hanya membawa batu ke pertempuran nuklir. Inilah militer terlemah di dunia edisi 2026. Sebelum mulai, mari perkenalkan para kontestan. Negara-negara ini bukan hanya lemah, mereka adalah ahli dalam berbaur dengan latar belakang. Bagi sebagian besar negara, tujuannya adalah menakuti musuh. Bagi mereka, tujuannya hanyalah berharap tidak ada yang memperhatikan mereka. Pertama, melangkah ke atas panggung dengan keganasan tempur seperti burung pavin yang agresif. Islandia adalah anggota NATO, punya sekutu besar seperti Amerika Serikat dan Inggris, tapi mereka tetap santai dan tidak agresif. Islandia satu-satunya anggota NATO tanpa tentara, angkatan udara, dan cadangan militer. Dengan populasi sekitar 370.000 orang, seukuran Cleveland, Ohio, pertahanan mereka mengandalkan letak geografis terisolasi, keramah tamahan, dan kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat di dekatnya. Berikutnya Costa Rica, pejuang lingkungan dari Amerika Tengah. Banyak orang melewatinya karena mengira hanya surga, damai, penuh kukang, dan peselancar. Mereka dikenal karena membubarkan militer pada 1948 usai Perang Saudara Brutal. Presiden saat itu, Jose Fierys Ferrer, secara harfiah mengambil palu godam dan menghancurkan dinding markas militer untuk membuat pernyataan. Sejak saat itu, mereka mengejar para penyelundup narkoba melalui hutan hujan hanya dengan harapan dan doa. Nona Moldova membawa ancaman seperti email keras. Ini wilayah industri tua Eropa. Moldova ingin tentara kuat, tapi tak mampu membiayainya. Negara ini termasuk termiskin di Eropa, terlihat dari perlengkapannya. Mereka masih memakai peninggalan era Soviet yang seharusnya ada di museum, bukan di medan perang modern. Sekarang kita punya Mongolia yang bergabung dengan kelompok ini. Dahulu kala, di bawah Genghis Khan, bangsa Mongol adalah momok bagi Eurasia. Mereka menaklukkan segalanya dari Tiongkok hingga Eropa Timur. Namun, saat ini situasinya sangat berbeda. Mereka terjepit di antara dua raksasa, Rusia di utara dan Tiongkok di selatan. Ini adalah mimpi buruk geopolitik. Selanjutnya adalah Gambia. Negara ini sangat kecil dan miskin, hingga Global Firepower lupa mencantumkannya di daftar tahunan. Ini adalah tanah terkecil di Afrika Barat. Strategi pertahanannya bergantung pada dikelilingi Senegal. Kontes ini juga menyambut Luxembourg, salah satu negara kaya di Eropa. Mereka mengganti kekacauan perang dengan perbankan, militernya tenang karena lebih sibuk menghitung uang daripada berbaris. Dari Karibia, ada Antigua dan Barbuda, yang pada dasarnya adalah penjaga pantai dan kartu liar. Bintang tamu spesial, Haiti bukan hanya lemah, tapi benar-benar sedang runtuh. Polisi kewalahan, kalah senjata dari remaja. Negara ini nyaris anarki, 90% dikuasai geng. Jadi, apalagi yang kita tunggu? Mari kita bandingkan negara-negara ini dan lihat siapa yang terendah. Babak pertama adalah pakaian renang. Juri menilai kekuatan angkatan laut, tapi kapal patroli bocor lebih mengancam dunia. Namun, membangun angkatan laut itu mahal. Itu membutuhkan lambung kapal, mesin, bahan bakar, dan pelaut yang bisa berenang. Dan di babak ini, negara-negara yang terkurung daratan jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Luxembourg dan Moldova sama sekali tidak membawa aset angkatan laut ke dalam persaingan. Dan tentu saja, secara logika, itu masuk akal. Armada Luxembourg pada dasarnya hanyalah konsep teoritis. Mereka punya sungai, tapi hanya angsa yang melintasinya. Tak ada kekuatan angkatan laut di sini. Moldova mungkin yang paling menyedihkan. Mereka punya akses ke Sungai Danube, jalur air besar yang sangat penting untuk mengangkut pasokan di Eropa. Tapi, angkatan laut, mereka hanya terdiri dari kapal wisata manapun yang sedang bergerak ke hilir. Mongolia berusaha bersaing, namun faktanya, mereka menjaga garis pantai yang tidak ada. Ambisi angkatan laut mereka hanyalah khayalan. Tapi kalau nol adalah titik awal, bagaimana dengan negara-negara yang sudah mencoba tapi tetap gagal? Gambia hanya membawa armada kecil kapal patroli ke pesta ini. Kapal patroli pesisir ini juga disewa untuk memancing di akhir pekan jika kapal perusak muncul di lepas pantai Banjul. Strategi angkatan lautnya adalah bersembunyi di balik bukit pasir. Mungkin bukan ide yang bagus untuk terlibat dalam pertempuran laut ketika seluruh armada Anda bisa dihancurkan hanya oleh satu gelombang yang tepat, apalagi oleh sebuah torpedo.
Jadi ketika Senegal mengancam akan melakukan blokade pada tahun 2017 saat krisis politik, negara itu langsung lumpuh. Karena mereka tidak punya cara untuk memecahkannya. Angkatan laut mereka secara teknis ada, tapi tidak berfungsi nyata. Sekarang Haiti punya garis pantai di atas kertas, jadi seharusnya mudah menang di babak ini. Salah? Pelabuhan-pelabuhan dikuasai oleh geng-geng. Beberapa kapal yang mungkin dimiliki Haiti, sebagian besar tidak beroperasi atau sudah dibajak. Haiti memiliki kapal angkatan laut hantu yang tercatat secara akuntansi. Namun sebenarnya kapal itu sudah tidak ada. Sekarang saatnya membahas para tryhard, para kontestan yang tidak memahami aturan main. Islandia memiliki 4 kapal patroli lepas pantai dengan misil sungguhan. Kepulauan Marshall punya kapal patroli yang setidaknya bisa mengganggu para pemburu liar. Tapi kalau kamu bisa menaruh kapal di laut yang punya misil, kamu sudah terlalu hebat. Untuk putaran kali ini, kita harus menyingkirkan para kontestan yang kompeten. Yang pertama keluar adalah Antigua dan Barbuda. Meski kecil, mereka punya penjaga pantai profesional yang aktif menangkap penyelundup narkoba dengan kapal hadiah dari Amerika Serikat, kapal pemotong kelas Dauntless. Mereka cukup bagus untuk ukuran mereka. Dalam kontes kegagalan ini, menjadi profesional justru membuatmu didiskualifikasi. Mereka benar-benar menjalankan tugasnya, jadi mereka tidak pantas masuk dalam kolom bencana. Bergabung bersama mereka adalah Islandia. Mereka tak punya tentara, tapi penjaga pantai mereka legendaris. Pada 1970-an, Islandia dan Inggris berperang dalam perang ikan kot soal hak penangkapan ikan. Inggris mengirim fregat angkatan laut, sedangkan Islandia mengirim kapal penjaga pantai dan menang. Mereka memakai pemotong jaring untuk sabotase jaring Inggris dan bahkan menabrakkan kapal ke kapal perang Inggris. Jika bisa menghadapi angkatan laut kerajaan dan menang, kamu terlalu tangguh untuk kontes ini. Islandia, kamu tereliminasi karena diam-diam sangat tangguh. Lanjut ke tahap berikutnya. Kita punya Luxembourg, Moldova, Gambia, Costa Rica, Mongolia, dan Haiti. Sebelum lanjut ke babak berikutnya, tekan tombol subscribe. Militer ini mungkin tak bisa menang perang, tapi kamu bisa bantu kami menang. Algoritma bergerak dari air ke darat. Tahap selanjutnya kompetisi menilai kekuatan fisik manusia. Dalam militer, kategori didasarkan pada jumlah personel, sedangkan negara adidaya mengukur kekuatan dengan jutaan tentara aktif. Para kontestan di sini bersaing untuk melihat siapa yang memiliki pasukan dengan jumlah personel paling minim secara berbahaya. Para juri mencari tentara yang secara fungsional hampir tidak ada. Pertama, Costa Rica, mereka tampil dengan 0 personel militer aktif. Ini bukan sebuah kelalaian. Mereka secara sengaja membubarkan angkatan bersenjata mereka pada tahun 1948. Sebagai gantinya, mereka mengandalkan kekuatan publik berupa petugas polisi yang dilatih untuk masalah dalam negeri, bukan peperangan. Strategi pertahanan nasional mereka sepenuhnya bersifat diplomatik. Jika terjadi invasi, satu-satunya pilihan mereka adalah meminta bantuan organisasi internasional, seperti Organisasi Negara-Negara Amerika. Strategi ini lebih mengandalkan harapan daripada kekuatan militer. Meski ada 14.000 polisi, tidak satu pun terlatih senjata anti-tank atau menerbangkan jet. Jika sebuah tank melintasi perbatasan, mereka mungkin bisa menulis surat tilang, tapi hanya itu saja yang bisa mereka lakukan. Mereka kini mengalihkan anggaran militer ke sekolah, menghabiskan lebih dari 7% produk domestik bruto untuk pendidikan, jauh di atas rata-rata global. Gambia hanya memiliki sekitar 2.500 tentara untuk 26 juta penduduk, sehingga rasionya sangat rendah. Militer mereka bersifat seremonial, fokus pada stabilitas internal, bukan pertahanan wilayah. Pasukan mereka begitu tipis, sehingga tentara penyerang bisa melewati garis pertahanan tanpa perlawanan. Tentara mereka pada dasarnya hanya terdiri dari 2 batalion infanteri, itu saja. Jika mereka harus bertempur di 2 front, mereka benar-benar akan kehabisan personel. Luxembourg memiliki masalah berbeda dengan sekitar 900 hingga 1.000 tentara aktif. Berbeda dari yang lain, tentara ini terlatih memakai peralatan modern namun hanya sebagai simbolis. Mereka mempertahankan keanggotaan NATO. Pada dasarnya menyerahkan kelangsungan hidupnya pada negara tetangga seperti Prancis dan Jerman. Tentara mereka lebih kecil dari jumlah polisi di kota Amerika, berukuran sedang, dan hanya menyumbang 1 pesawat angkut ke armada Eropa. Itu memang sebuah kontribusi,
Tapi jika bertarung sendirian, Luksemburg hanya bertahan sekitar 45 menit. Moldova dan Mongolia mengandalkan ilusi jumlah. Moldova memiliki 6.000 tentara dengan peralatan era Soviet 1980-an dan tanpa tank tempur modern. Mereka adalah pasukan pertahanan. Mereka hanya punya nama, tanpa transportasi udara, sehingga 6.000 tentara itu mudah jadi sasaran drone modern. Mongolia memiliki 35.000 tentara, jumlah yang cukup besar. Namun secara geografis terjepit antara Federasi Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok. Kekuatan militer mereka lemah karena masih memakai teknologi 1970-an yang tak akan bertahan sehari dalam konflik modern. Jumlah personel mereka mengesankan untuk parade, tapi memprihatinkan untuk perang. Lalu kita dihadapkan pada kenyataan tragis di Haiti. Negara mengerahkan sekitar 2.000 personel di angkatan bersenjata yang direvitalisasi, tetapi tetap kalah jumlah di wilayahnya sendiri. Perkiraan intelijen menunjukkan bahwa lebih dari 10.000 anggota geng menguasai ibu kota, seringkali memiliki persenjataan dan kemampuan drone yang lebih unggul dibandingkan pasukan keamanan negara. Koalisi geng Jimmy Barbecue tampaknya lebih efektif dalam komando dan kendali dibanding para jenderal. Jika penjahat punya lebih banyak pasukan dari pemerintah, situasi sumber daya manusia sangat kritis. Saatnya memangkas lagi. Costa Rica didiskualifikasi. Tidak adanya tentara di negara mereka adalah pilihan ekonomi yang sukses, bukan sebuah kegagalan. Mereka menghemat uang dan hidup dengan damai yang sebenarnya adalah sebuah kemenangan. Luksemburg juga keluar. Kebijakan asuransi NATO mereka membuat mereka terlalu aman. Jika ada yang menyentuh Luksemburg, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis akan muncul. Itu bukan kelemahan, itu jaringan yang cerdas. Finalis sejati untuk mahkota adalah Mongolia, Gambia, Moldova, dan Haiti. Setelah menilai jumlah personel, kita akan membahas kondisi keuangan yang mendukung atau tidak menjaga militer tetap bertahan. Kompetisi gaun malam diwakili oleh anggaran pertahanan. Ini adalah momen di mana para juri melihat melampaui kamuflase dan parade untuk melihat apakah sebuah negara benar-benar bisa membayar tagihannya. Ini adalah bagian dari kontes di mana kita memisahkan para pemain serius dari negara-negara yang pada dasarnya hanya membayar keamanan nasional mereka dengan uang receh. Untuk memberikan gambaran tentang taruhannya, harga satu F-35 modern berkisar antara 80 juta hingga 100 juta. Itu hanya untuk pesawatnya saja, belum termasuk pilot atau bahan bakarnya. Jadi pertanyaannya, apakah para kontestan ini mampu membeli satu jet saja? Moldova memiliki 120 juta. Kamu mungkin mengira angka itu banyak uang, dan memang benar bagi kebanyakan orang. Namun, di dunia pertahanan nasional, jumlah itu hampir tak berarti. Itu hanya sekitar 0,5% dari produk domestik bruto mereka, salah satu yang terendah di Eropa. Sebagian besar uang ini tidak digunakan untuk membeli senjata atau drone baru, tapi digunakan untuk menopang peralatan kuno. Moldova berupaya mempertahankan kendaraan pengangkut dan lapis baja era Soviet berusia lebih dari 40 tahun. Mongolia memiliki anggaran sekitar 147 juta, jauh lebih kecil dibanding Tiongkok yang menghabiskan lebih dari 240 miliar. Ini hanya uang receh, namun tragedinya soal logistik. Mongolia sangat luas, berpenduduk sedikit, dan beriklim ekstrim. Banyak orang tidak tahu bahwa sebagian besar anggaran militer Mongolia digunakan untuk membayar pemanas saat musim dingin mencapai minus 40 derajat Celcius. Tentara mereka lebih takut mati kedinginan daripada membeli misil baru, sehingga jutaan dihabiskan hanya untuk menghangatkan barak. Itu berarti 147 juta yang harus mencakup gaji, bahan bakar, dan pemanas. Untuk negara yang ukurannya kira-kira sebesar Eropa Barat, ini adalah mimpi buruk logistik. Mereka hanya membayar untuk bertahan hidup. Haiti berikutnya. Anggaran pertahanan resmi sulit dipastikan karena pemerintahannya kacau. Perkiraan pengeluaran keamanan sekitar 64 juta jumlah ini kecil dibandingkan anggaran militer secara keseluruhan. Geng di Port-au-Prince sering memperoleh pendapatan lebih besar dari penculikan, tebusan, dan pungutan jalan dibandingkan anggaran polisi pemerintah. Tapi yang gila adalah Haiti sama sekali tidak memiliki jet tempur maupun tank. Akibat krisis kemanusiaan dan embargo senjata, mereka sulit membeli senjata di pasar terbuka.
Anggarannya seperti lubang hitam, habis dimakan korupsi, inflasi, dan kekacauan akibat runtuhnya pemerintahan. Uangnya ada di atas kertas, tapi polisi sering harus beli peluru sendiri. Gambia punya anggaran sekitar 20 juta. Sulit dipercaya, tapi itu adalah biaya seperempat dari satu jet tempur modern. Gambia bukan hanya berhemat, mereka benar-benar sedang puasa keuangan. 20 juta ini harus mencakup semuanya, mulai dari seragam, makanan untuk kantin, hingga bahan bakar untuk beberapa truk pickup mereka. Semuanya hanya dengan 20 juta. Kamu bahkan tidak bisa membeli sistem radar modern yang layak untuk mengawasi wilayah udara sendiri. Seluruh angkatan udara mereka hanya terdiri dari burung-burung yang kebetulan terbang di atas pada hari itu. Gambia menggunakan anggaran seakan perang tidak nyata. Ini strategi berani. Kita lihat apakah berhasil. Kini, keputusan harus dibuat berdasar data keuangan ini. Mongolia dan Moldova, maaf, tapi kalian sudah menghabiskan terlalu banyak, 120 dan 147 juta di situasi ekonomi sekarang. Terlalu berlebihan. Kalian punya tank meski tua, jet meski jarang terbang, struktur dan hierarki. Kalian tereliminasi karena terlalu kaya dan terorganisir. Kontes ini tinggal menyisakan dua negara terakhir, yaitu kehancuran kacau Haiti melawan kemiskinan tenang Gambia. Sebelum menobatkan pemenang kontes bencana militer 2026, mari kita selami lebih dalam siapa yang layak mendapat gelar itu di Haiti. Situasinya mirip The Purge di dunia nyata dengan peralatan bekas, senapan, dan barang yang belum dicuri geng. Negara benar-benar gagal. Peralatannya hilang karena tak terawat. Tentaranya kewalahan karena kalah. Tapi inilah alasan mengapa Haiti tidak memenangkan gelar tersebut. Negara itu didiskualifikasi karena saat ini sedang berperang. Polisi Haiti dan sisa-sisa tentaranya sedang bertempur. Mereka berpengalaman dan terbiasa bertempur. Seorang tentara di Port-au-Prince mengalami lebih banyak pertempuran dalam seminggu terakhir dibandingkan tentara di Laut Gambia seumur hidupnya. Zona perang yang kacau tetap lebih militer daripada hidup tenang, tapi butuh ketangguhan. Dia didiskualifikasi karena zona perang, bukan karena lemah. Jadi itu membawa kita ke pemenang kita, juara tak terbantahkan dalam hal kurang ambisi militer, dan entah bagaimana masih bangga akan hal itu. Negara yang lupa untuk hadir, Gambia. Vibe-nya seperti cuti, hanya ada truk pickup dan kacamata hitam, tanpa tank atau jet tempur. Mereka bergantung pada pihak lain untuk bertahan hidup. Strategi pertahanannya hanya mengandalkan harapan. Senegal tampil baik, sementara kelemahan Gambia justru menguntungkan. Secara militer, mereka begitu tidak penting hingga menyerang terasa sia-sia. Pertahanan ini sangat minim anggaran. Negara dengan biaya operasional lebih murah dari kapal pesiar sulit ditaklukkan. Penyerang pun rugi besar. Mereka tidak punya tank untuk mengancam siapapun, mereka tidak punya angkatan laut untuk memblokir siapapun, mereka tidak punya angkatan udara untuk mengebom siapapun. Dengan hanya menghabiskan 20 juta, tidak memiliki proyeksi angkatan laut sama sekali, dan hanya memiliki pasukan kecil berjumlah 2.500 orang, Gambia telah meraih skor sempurna dalam kontes ini. Selamat. Mereka telah membuktikan bahwa di dunia yang penuh dengan tank dan drone, terkadang langkah strategis terbaik adalah dengan menjadi terlalu kecil untuk diperhatikan. Negara-negara ini menunjukkan masih ada tempat yang mengutamakan perdamaian, bukan kekuatan. Beberapa negara nyaris tanpa kekuatan militer. Namun di konflik global, lokasi teraman belum tentu yang paling dijaga ketat. Perang Dunia III akan datang. Tapi 10 negara ini tetap aman untuk melihat siapa yang bertahan, atau klik video ini.